Halo bobotoh saya alam dunia, jangan terlalu euforia. Tahan dulu, pesta-pesta kita belum aman. Belum pasti juara, kecuali kita menangkan 2 laga sisa. Satu lagi, ganjalan terdekat adalah pesaing terdekat kita, ya Borneo FC. Jangan kita anggap mereka tak mungkin bisa menyalip. Euforia boleh menggema, tapi perang belum usai. Ya, di saat bobotoh larut dalam pesta kemenangan atas rival abadi, ada satu ancaman nyata yang diam-diam terus mendekat. Borneo FC. Maung Bandung memang masih di depan, tapi jalan menuju tahta belum sepenuhnya aman. 2 laga tersisa bisa menjadi penentu segalanya, dan satu kesalahan kecil saja bisa membuat mimpi itu runtuh di tikungan terakhir. Jangan terlalu cepat berpesta, bobotoh, karena di belakang sana, Borneo FC terus melaju tanpa rem. Saat semua mata sibuk merayakan kemenangan El Clasico, ancaman sesungguhnya justru datang diam-diam. Liga belum selesai, dan sejarah pernah mengajarkan, juara bukan ditentukan di tengah jalan, tapi di garis akhir. Malam ini, pesaing terdekat yang sesungguhnya, Borneo FC, baru berlaga. Bertamu untuk Bali United, ya Bali United akan menjamu Borneo FC pada pekan ke-32 Bri Super League 2025-2026 di Stadion Satuwayan Dipta, Gianyar, Senin 11 Mei tahun 2026. Bali United dalam tren yang fluktuatif. Banyak yang memprediksi Serdadu Tridatu akan kalah di kandang sendiri saat menghadapi Borneo FC. Walaupun Bali United adalah tim pertama yang bisa mengalahkan Borneo FC di pertemuan pertama dan di kandang Borneo FC sendiri. Namun itu bukan jaminan jika Borneo FC tidak bakal menang di kandang Bali hari ini. Pekan ini juga akan menjadi salah satu pekan penentuan bagi Borneo FC dan Persib Bandung. Keduanya sama-sama mengemas 72 poin. Dan kini, Persib sudah menambah 3 poin. Ya, setelah kemarin mengalahkan rival abadi, mereka justru di kandang Borneo. Selain itu, Pesut Etam dan Maung Bandung juga sama-sama bertarung untuk menjadi juara Bri Super League musim ini. Menariknya di saat Persib bertandang ke Stadion Segiri yang menjadi markas Borneo FC untuk menghadapi Persija, justru pemilik stadion bertandang ke markas Bali United. Persija dan Bali United bisa menjadi pembeda dalam pekan ke-32. Pelatih Bali United Johnny Johnson tahu situasi saat ini akan sulit. Kalah otomatis membuat jalan Borneo FC tetap mulus dalam persaingan juara. Selain itu, kekalahan akan membuat jalan Bali United untuk finish di posisi 5 besar akan semakin berat. Sejauh ini, persiapan Bali United menurut Johnny Johnson berjalan dengan baik meskipun beberapa pemain seperti Andrika Wijaya absen karena akumulasi kartu. Lalu Diego Campos dan Rainer Barusu yang mengalami cedera. Beruntungnya, Brandon Wilson dan Mirza Mustafiq sudah kembali dan kemungkinan bisa bermain meskipun mengawalinya dari bangku cadangan. Ya, sejauh ini semua berjalan dengan baik. Kami tahu pertandingan ini sangat penting karena kami ingin terus memperbaiki posisi di klasemen. Kami ingin bersaing dengan mereka dan menunjukkan bahwa kami mampu bertarung. Di level yang sama, terangnya pada Minggu pagi 10 Mei tahun 2026. Kami tahu Borneo FC adalah tim yang sangat bagus dan mereka bermain dengan kualitas tinggi. Karena itu, motivasi kami sangat besar untuk tampil maksimal besok. Tambahnya, mentalitas menjadi salah satu pekerjaan rumah untuk Johnny Johnson sebelum menghadapi Borneo FC, namun ia mengaku sudah memperbaikinya dan melihat seluruh pemain memiliki keinginan kuat untuk terus berkembang. Hal ini jadi energi yang positif bagi kami. Memang, di beberapa pertandingan terakhir performa kami belum sepenuhnya konsisten. Karena itu kami harus kembali meningkatkan level permainan seperti sebelumnya. Tegasnya, kami ingin memainkan sepak bola yang lebih baik dan lebih nyaman saat menguasai bola. Saat ini, para pemain juga mulai semakin memahami satu sama lain. Tambahnya, sementara itu penyerang Borneo FC Koldo Obieta mencoba untuk melanjutkan tren positif menghadapi Bali United dan enggan terlalu fokus dengan pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Kekuatan dari masing-masing pemain menjadi kunci untuk mengalahkan Bali United di Stadion Dipta meskipun di pertemuan pertama, Borneo FC justru tumbang di kandang sendiri. Kami selalu percaya pada kemungkinan kami menjadi juara dan fokus pada pertandingan berikutnya. Itu selalu menjadi hal yang paling penting. Sekarang kami memiliki beberapa pemain dengan karakteristik kuat dan kualitas bagus. Selain itu kami juga memiliki kepercayaan diri bahwa kami sangat kolektif secara tim, ucapnya. Kemenangan selain membuat Borneo FC tetap bersaing dengan Persib, juga bisa mengobati luka di putaran pertama. Saat itu, kemenangan tipis 0-1 Bali United membuat 11 kemenangan beruntun Pesut Etam terhenti. Kami pernah kalah di kandang. Sekarang kami berusaha untuk bisa membalas kekalahan di Bali,
ucap manajer Borneo FC. Dan Ridauri, inilah perakiraan line-up kedua tim. Bali United, Mike Hafmeger, Ricky Fajrin, Joao Ferrari, Bagas Adi, Tijmen Kapel. Tim receiver, Kadek Agung, TP Yacida, Rahmat Arjuna, Irfan Jaya, dan Boris Kopitovic. Pelatih, Johnny Johnson, Borneo FC, Nadeu Argawinata, Christoph Duarugira, Komang Teguh Trisnanda, Alvarazzi, Buffon Wesley Nogeda, Felipe Ruiz, Kei Hirose, Ronaldo Pakpahan, Cayo Nunes, Koldo Obieta, Mariano Peralta. Pelatih, Fabio Lewundes. Pertanyaannya adalah, apakah prediksi kalian akan sama dengan harapan kalian juga? Atau bagaimana laga itu bisa sangat menentukan tingkat persaingan sampai akhir kompetisi? Layak dan bikin penasaran untuk disaksikan. Dan ketika video ini dibuat, sesungguhnya kita sedang menyaksikan laga yang tak kalah membuat jantung para bobotoh ikut berdegup kencang. Jika hari ini banyak bobotoh berharap bahkan memanjatkan doa agar Bali United mampu menghentikan langkah Borneo FC, itu adalah hal yang manusiawi, wajar, dan sepenuhnya sah. Karena dalam persaingan menuju tangga juara, setiap hasil pertandingan memang bisa memengaruhi arah perjalanan sebuah tim. Namun ada satu hal yang jauh lebih indah daripada sekadar berharap rival terpleset, yaitu ketika kita memilih tetap berdiri tegak, menjaga kehormatan, percaya penuh pada kekuatan Persib Bandung sendiri, tanpa harus menggantungkan harga diri pada kekalahan tim lain. Sebab bobotoh sejati memahami bahwa sportivitas bukan hanya tentang bagaimana bersikap di tribun stadion, bukan pula sekadar nyanyian dukungan saat pertandingan berlangsung. Sportivitas adalah cara berpikir, cara menghargai perjuangan, dan cara memuliakan sepak bola dalam segala dimensi ruang dan waktu. Karena kemenangan paling berkelas adalah kemenangan yang diraih dengan kepala tegak, hati bersih, dan kehormatan yang tetap utuh. So, doa dan dukungan terbaik untuk tim kebanggaan kita agar bisa menyelesaikan sisa laga dengan nilai sempurna. Rasanya itu jauh lebih arif dan bijaksana. Jika hari ini kita paling besar, tidak usah membuat kita jadi jumawa. Itu bisa jadi malapetaka di kemudian hari, tapi jangan tanggung. Mungkin jauh lebih mempesona jika yang paling besar ini bisa jadi contoh, teladan, dan kebanggaan semuanya yang bisa merubah perasaan musuh menjadi saudara. Nggak usah terpancing dengan segala perilaku orang-orang yang sedang belajar jadi seperti kita. Teguhkan sikap dan pendirian kita untuk jadi role model pendukung tim terbaik sealam dunia. Yo, di saat video ini diunggah, ternyata laga Bali United versus Borneo FC berlangsung sangat sengit dan saling serang dan saling balas gol dengan durasi waktu sangat dekat. Berpotensi menjadi laga terbaik, laga yang bukan saja bikin kedua pendukung tim berdebar-debar, namun bobotoh pun merasakan hal yang sama. Dan ending dari drama ini ternyata Borneo FC berhasil membalas kekalahan di kandang. Mereka dengan berhasil mengalahkan Bali United di kandangnya dengan skor tipis 2-3. Itu pertanda Borneo FC tidak akan menyerah untuk merebut tahta juara dari Persib sampai titik darah penghabisan. Dan itu berarti benar-benar Persib belum aman. Yuk kita terus dukung dengan doa dan dukungan terbaik untuk Persib Bandung. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.